Lulu, ini adalah speaker yang asik banget buat dibawa ke tongkrongan. Atau kalau lu butuh speaker buat memeriahkan acara gathering kecil-kecilan, speaker ini mungkin adalah jawaban yang tepat. Speaker terbaru dari GT ini adalah S8 Pro. Speaker ini memang didesain dengan mengutamakan fleksibilitas dan portabilitas. Jadi ini speaker mudah banget buat dibawa kemana-mana tentunya. Bentukannya yang simple dan juga cukup compact, ini yang menjadi poin utama dari speaker ini. Walaupun untuk bobot yang dia punya sih nggak bisa dibilang ringan ya. Tapi kan ini ada pegangannya di bagian atas, jadi bobot yang dia punya sebenarnya bukan masalah besar lah ya. Dan secara visual, ini speaker keren banget dilihatnya. Lo tenteng-tenteng begini, pas dibawa keluar juga ini bakal kelihatan keren-keren aja. Nggak ada sudut yang tajam di speaker ini, sangat mulus, dan gua suka banget sih sama modelan speaker kayak gini. Dan di versi Pro kali ini ada RGB light yang mengitari di bagian sekitar drivernya. Dan ini cakep banget sih, nggak berlebihan, jadi cuma sebagai pemanis aja. Dan gue sih senangnya kita masih bisa atur lagi untuk RGB light-nya ini. Nice. Dan di bagian atas ini, inilah pusat kontrol dari speaker ini. Dan jujur aja, buttonnya nggak kelihatan sebenarnya. Gue awalnya bahkan agak kesusahan nih. Saran aja mungkin ya buat GT kedepannya untuk produk speaker kayak gini mungkin dikasih LED, jadi buat pengaturannya. Atau ya dikasih lah list sedikit yang berwarna. Tapi ya ini saran sedikit aja, karena overall sih untuk tombolnya ini udah enak juga buat dipencet. Dan ini dari karet, plus bertekstur juga, jadi sebenarnya hanya awalnya aja bingung, setelahnya sih kayaknya udah apal lah ya. Oke, di sini ada tombol power yang tentunya untuk on-off speaker ini dan juga untuk ganti mode. Dan juga tentunya ada tombol wajib seperti play pause, previous naik, dan volume naik turun tentunya ini harus ada. Dan juga ada tombol untuk atur RGB di sini dan juga tombol EQ atau equalizer. Dan di bagian belakangnya ini ada beberapa port dan juga ada satu slot. Dan yang menarik dari GT S8 Pro ini, fleksibilitas adalah prioritas. Oke, speaker yang satu ini bisa terbang via Bluetooth. Bluetooth yang dia gunakan itu versi 5.3. Jadi delay sih nggak bakal terlalu kerasa banget ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai Bluetooth, di bagian belakangnya tadi itu bisa dipakai juga. Dan di sini bisa pakai flash disk yang dicolok ke port USB-A, atau bisa juga pakai kabel yang dimana sini ada port untuk auxiliary. Jadi ini bisa HP atau perangkat lain ya buat terhubung ke sini. Dan juga bisa pakai micro SD. Jadi se-fleksibel itu untuk menggunakan speaker yang satu ini. GT S8 Pro ini menawarkan suara yang ngebass banget, deep bass tuh. Mereka benar-benar pede mencantumkan hal ini. Dengan dua driver berdiameter 79 mm. Dan ya kita cobain dulu, sengebass apa sih GT S8 Pro ini. Oke, kita udah tes di indoor atau di dalam ruangan, dan ada satu mode lagi yang ditawarkan oleh GT S8 Pro ini, yaitu mode outdoor, dan kita harus pencet tombol EQ buat ganti ke mode outdoor. Dan oke, mari kita coba di luar. Oke, setelah dengerin hasilnya sih ini cukup asik ya. Jadi bassnya cukup nendang dan treble-nya sendiri nggak terlalu mengusik. Malahan untuk treble-nya sendiri memang lebih dominan, dan banyak yang bilang bahwa treble dari S8 versi biasa itu dominan banget sehingga bassnya
itu malah kerasa kurang. Dan kayaknya itu diperbaiki di S8 Pro ini, karena memang bassnya jauh lebih deep lagi dan lebih kerasa. Walaupun kalau dibilang dominan banget sih nggak terlalu ya dari yang gue rasain. Vokalnya udah cukup clear, dan gue rasa buat dengerin musik ataupun nonton film dengan genre apapun, ini sih udah lumayan asik. Alright, sebagai speaker yang bakal dibawa kemana-mana, tentunya ini harus punya baterai yang gede banget. 4000 mAh adalah kapasitas yang dimiliki oleh speaker yang satu ini, dan klaim 12 jam playing time dengan volume medium. Ini sih lumayan lah ya. Kayaknya juga masih bisa lebih hemat lagi kalau misalnya RGB light-nya ini mati. Dan fitur andalan dari seri speaker S-nya JT ini adalah TWS Technology. Jadi bisa nambah satu speaker lagi, dan nantinya keduanya ini bisa dihubungkan secara simultan, dan nantinya akan berubah dari mono ke stereo surround sound. Inilah asiknya speaker yang satu ini sih. And again, fleksibilitas adalah prioritas karena memang sefleksibel itu buat make nih speaker. Apalagi asik buat dibawa kemana-mana, dan juga nggak perlu khawatir kalau misalnya ada cuaca yang tidak mendukung seperti hujan, karena ini punya sertifikasi IPX6, jadi tahan terhadap tekanan air yang udah lumayan tinggi. Jadi kalaupun dibawa ke kolam renang dan dengerin musik, ini juga cukup asik. Walaupun jangan sampai kecebur, karena itu harus punya IPX7 kalau mau tenggelam. Jadi dipastiin aja di pinggir-pinggir, tapi jangan pinggir banget ya. Jadi kena cipratan air masih aman lah ya. Dan ya, sebuah speaker wireless dengan portabilitas yang tinggi di harga sejutaan, gua rasa sih worth it banget buat didapatkan. Dan kalau misalkan tertarik sama GT S8 Pro ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi buat dapetin GT S8 Pro. Dan ya, gimana menurut kalian? Apakah ini worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan itulah dia akhir dari video ini. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu juga buat koreksi di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian memang suka video ini. Sekian dari Gofaki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.